Shalom teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang apakah Anda asli? Apakah Anda orang Kristen asli? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah melahirkan kami kembali, sehingga kami memiliki kehidupan yang asli, kehidupan yang memuaskan, dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, tetap jaga kami, biarlah Engkau ada di dalam kami dan kami adalah di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari yang jahat dan lepaskanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, hari ini topiknya sangat menarik, yaitu apakah Anda asli? Ya, hari ini interesting sekali saudara ya. Saya akan mulai. Ya, ini adalah bagian kedua. Apakah Anda asli? Apakah Anda orang Kristen asli? Saudara, orang yang asli menginginkan kehidupan yang asli. Ya. Apakah Anda telah menemukan kehidupan yang asli? Yang benar-benar memuaskan? Atau sebaliknya Anda mengatakan saya tidak mengalami kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup, walaupun saya memiliki harta, pendidikan, prestis sosial yang berlimpah. Mengapa? Karena tidak peduli seberapa besar kekayaan, pendidikan, atau prestis sosial yang Anda memiliki, hidup tanpa Tuhan Yesus adalah sia-sia. Anda hanya mengejar angin jika Anda berharap menemukan kehidupan dan kepuasan pribadi dalam hal-hal duniawi. Yohanes 8 ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Mungkin suatu ketika Anda sudah merasa puas dengan kehidupan palsu. Wah, saya pergi minum, saya pergi mabuk, wah happy saya puas gitu. Tapi suatu hari Anda akan berbelok. Anda menemukan bahwa hidup adalah sebenarnya medan pertempuran, bukan taman bermain, dan cerita dongeng tidak lagi bermakna. Sampai satu titik Anda menginginkan sesuatu yang asli. Saudara, pencarian sesuatu yang asli dan memuaskan bukanlah hal baru. Hal ini telah terjadi sejak awal sejarah. Manusia mencari realitas dan kepuasan dalam kekayaan, sensasi, penaklukan, kekuasaan, pembelajaran, dan bahkan dalam agama. Saudara, memang tidak ada yang salah dengan pengalaman-pengalaman ini, kecuali bahwa pengalaman-pengalaman itu sendiri tidak pernah benar-benar memuaskan. Nah saudara, ini penting. Anda menginginkan sesuatu yang asli, dan Anda menemukan sesuatu yang asli adalah dua hal yang berbeda. Menginginkan belum tentu menemukan. Oke? Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Jadi yang sebelah kiri ini ada gambar living water, En-Gedi, ini ada di Israel. Ini airnya tidak pernah habis saudara. Ya, ini adalah contoh kehidupan yang memuaskan. Airnya tidak pernah habis. Nah, ini digambarkan firman yang hidup atau Tuhan Yesus yang tidak akan pernah memberikan Anda kekecewaan. Tetapi kadang-kadang kita nggak mau sama ini saudara. Nggak mau sama air hidup. Ya, kita lebih baik cari bejana yang pecah, yang tidak bisa menampung air. Nah, inilah yang kita cari yang di dunia itu adalah uang dan lebih banyak uang, kekuasaan, sensasi dan sosial status. Itu seperti bejana yang bocor. Ini adalah Tuhan Yesus saudara. Nah, mungkin suatu ketika hidup Anda adalah pintu terbuka menuju dunia khayalan yang mengasihkan. Dunia mimpi yang membantu Anda menikmati hidup. Ya.
Tetapi bahkan Salomo yang mengecap semua kenikmatan dunia tanpa ada orang lain yang dapat menandinginya, dia tulis curhatannya dalam sebuah kitab yang dia tulis di akhir masa hidupnya, yaitu kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 1, inilah kata pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Nah, saudara, dari curhatannya Salomo, disinilah letak surat pertama Rasul Yohanes. Ditulis berabad-abad lalu, surat ini membahas tema yang tidak pernah kadaluarsa sampai sekarang, yaitu kehidupan yang asli. Yohanes telah menemukan bahwa kenyataan yang memuaskan tidak dapat ditemukan dalam hal-hal apapun di dunia atau sensasi, namun hanya dalam pribadi Yesus Kristus, Putra Allah. Saudara, only Jesus satisfies. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memuaskan. Yohanes 4 ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya saudara, di dunia ini enggak ada yang pernah memuaskan, saudara. Hanya Yesus yang dapat memuaskan. Bahkan Salomo, dia menguji yang namanya happy. Dia menguji yang namanya kegirangan. Dia pantas untuk menguji itu, karena dia memiliki apapun yang orang lain tidak miliki. Dia bisa bikin satu pesta yang besar, makanan yang paling lezat, badut yang paling lucu. Dan dia katakan dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Nah, tetapi saat pesta selesai, pada saat dia udah tidak istilahnya pesta lagi, dia mendapati hatinya hampa. Karena itu dia bicara, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, happy ada teman, ada lelucon, stand up comedy misalnya. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Itu tidak dapat memuaskan. Ya. Nah, tanpa membuang waktu, Yohanes menceritakan kepada kita tentang realitas hidup yang asli dan yang memuaskan ini di paragraf pertama suratnya. Saat Anda membaca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, ini adalah ayat yang indah sekali saudara. Anda mempelajari 3 fakta penting tentang realitas hidup yang asli. Ini adalah benar-benar kehidupan saudara. Jadi kalau saudara pernah lihat film Matrix yang dia pakai pistol yang gini-gini, itu palsu semua. Tetapi saat dia masuk ke dalam the real world, itu beda. Nah, apa fakta penting dari kehidupan yang asli? Sebenarnya kehidupan ini telah dinyatakan. Dan kehidupan ini dapat kita alami. Dan kehidupan ini diberitakan. Nah, inilah topik kita hari ini. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang siapa? Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan. Siapa yang telah dinyatakan? Firman hidup saudara. Dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi kehidupan yang asli itu hanya di dalam firman hidup, yaitu Yesus Kristus yang dengannya kita memperoleh hidup yang kekal dan kita memperoleh persekutuan
dengan Bapa. Ini benar-benar asli, saudara. Oke? Nah, kehidupan ini telah dinyatakan. Nah, saat Anda membaca surat Yohanes, ya, Anda akan menemukan bahwa dia senang menggunakan kata-kata tertentu. Dan kata itu adalah dinyatakan dalam salah satunya. Kata ini penting, saudara. Artinya apa? Hidup yang asli itu sebenarnya telah dinyatakan. Sebab hidup ini telah dinyatakan, katanya. Kehidupan ini tidak tersembunyi, sehingga kita harus cari di mana kehidupan yang asli dan menemukannya. Tidak, hal itu sudah diwujudkan dan diungkapkan secara terbuka. Jika Anda adalah Tuhan, bagaimana cara Anda mengungkapkan diri Anda kepada manusia? Bagaimana Anda bisa memberitahu mereka dan memberi mereka kehidupan seperti apa yang Anda ingin mereka nikmati? Ya, Allah telah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Namun ciptaan saja tidak akan pernah dapat menceritakan kisah kasih Allah kepada kita. Allah telah menyatakan dirinya juga secara lengkap dalam firman-Nya, Alkitab. Namun wahyu Allah yang terakhir dan paling lengkap ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Yesus berkata, barang siapa melihat ke aku, dia telah melihat Bapa. Saudara, karena Yesus Kristus adalah wahyu Allah tentang dirinya sendiri, dia mempunyai nama yang sangat istimewa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, yaitu firman hidup. Judul yang sama ini mengawali Injil Yohanes juga. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Mengapa Yesus Kristus memiliki nama firman hidup? Karena Kristus bagi kita sama dengan perkataan kita kepada orang lain. Kata-kata kita mengungkapkan kepada orang lain apa yang kita pikirkan dan rasakan. Kristus menyatakan kepada kita pikiran dan hati Allah. Dia adalah sarana komunikasi hidup antara Allah dan manusia. Mengenal Yesus Kristus berarti mengenal Allah. Yohanes tidak membuat kesalahan dalam identifikasi tentang Yesus Kristus. Yesus adalah putra Bapa, putra Allah. Yohanes memperingatkan kita beberapa kali dalam suratnya untuk tidak mendengarkan guru-guru palsu yang berbohong tentang Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saudara, jika seorang salah mengenal Yesus Kristus, maka ia juga salah mengenal Allah. Karena Yesus Kristus adalah wahyu Allah yang final dan lengkap kepada manusia. Jika ada yang mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah manusia tetapi bukan Tuhan, itu guru palsu. Salah satu hal terakhir yang ditulisnya dalam surat ini adalah kita ada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi saudara ingin hidup yang kekal? Satu-satunya jalan percaya kepada Yesus dan mengenal Dia. Saudara, pengajaran palsu merupakan masalah yang sangat serius. Sehingga Yohanes juga menulis mengenai hal ini dalam nanti di Yohanes 2 Yohanes, memperingatkan orang-orang percaya agar tidak mengundang guru-guru palsu ke rumah mereka. Ya, tentang hospitality dan guru palsu nanti, saudara. Dan ia menjelaskan bahwa menyangkal Yesus adalah Tuhan berarti mengikuti kebohongan antikristus. Hal ini mengarah pada doktrin dasar Alkitab yang membingungkan banyak orang, yaitu doktrin Tritunggal. Saudara, saya akan membahas doktrin Tritunggal ini di Kulmandarin Jumat ini. Jika saudara mau ikut, silakan join. Ya, kita akan ngerti tentang bagaimana relasinya tentang Tritunggal. Yohanes menyebutkan dalam suratnya tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 1 Yohanes 4:13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah.
Saudara, kata Tritunggal merupakan gabungan dari kata tri yang berarti tiga dan tunggal yang berarti satu. Jadi Tritunggal adalah tiga dalam satu atau satu dalam tiga. Yang pasti kata Tritunggal tidak ditemukan di dalam Alkitab, namun kebenaran tentang Tritunggal diajarkan di sana. Ini referensinya. Saudara, orang Kristen itu tidak percaya bahwa ada tiga Tuhan. Mereka percaya bahwa satu Tuhan ada di dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Umat Kristen juga tidak hanya percaya bahwa satu Tuhan menyatakan dirinya dalam tiga cara yang berbeda, bukan peran, saudara. Oh, banyak orang bilang Allah itu perannya mengasihi, Yesus perannya menyelamatkan, Roh Kudus perannya adalah tinggal di dalam hati. Bukan peran juga. Ya, tidak. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tetapi Dia ada di dalam tiga pribadi. Jadi bukan menyatakan dirinya dalam tiga cara yang berbeda, seperti seorang bisa menjadi suami, menjadi seorang ayah, dan seorang anak. Ya, seorang pengajar doktrin pernah berkata, cobalah menjelaskan Tritunggal dan Anda mungkin kehilangan akal. Tetapi cobalah menjelaskannya dan kamu akan kehilangan jiwamu. Oke? Nah, makanya saya struggle untuk sharing tentang Tritunggal nanti hari Jumat. Ya, tapi udah selesai kok ya. Nah, dan Rasul Yohanes berkata, barang siapa menyangkal anak, ia tidak memiliki bapa. Tidak ada pribadi dari Tritunggal yang dapat dibuang. Saat Anda membaca catatan Injil tentang kehidupan Yesus, Anda melihat kehidupan yang menakjubkan yang Tuhan ingin kita nikmati. Kehidupan yang asli, saudara. Kehidupan yang benar-benar memuaskan. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Guru-guru palsu ingin merebut Tuhan Yesus lari dari kita. Karena itu merebut juga kehidupan asli yang dapat kita miliki dalam Yesus. Namun bukan hanya kita dengan cara meniru Yesus. Bukan kita anggap Yesus sebagai teladan kita saja atau guru moral kita saja. Ada cara yang jauh lebih baik, yaitu mengalami Dia atau mengenal Dia. Jadi kita belajar satu kata Yunani namanya ginosko. Ginosko itu adalah mengalami Yesus. Jadi mengenal Yesus dengan mengalami dan juga dengan pengetahuan dan juga tentang kesadaran. Jadi to come to know, recognize, perceive. I'm taking in knowledge, come to know, learn, certainize, realize. Usage juga pernah properly, secara proper mengenal Yesus, terutama melalui pengalaman pribadi. Ini juga bisa terjemahkan hubungan seksual. Ya, kalau misalnya ada hubungan seksual antara laki-laki dan wanita, maka laki-laki dan wanita mengenal keseluruhan dari wanita itu dan wanita itu mengenal keseluruhan dari laki-laki itu. Jadi ada sesuatu yang masuk ke dalam perempuan dan dari dalam perempuan ada yang satu yang terima, seperti Yesus masuk ke dalam diri kita. Itu arti ginosko. Oke, jadi kehidupan ini sudah dinyatakan. Orang cari kepuasan gak dapat-dapat, padahal udah dinyatakan sekitar 2000 tahun yang lalu di dalam firman Tuhan Injil Yohanes. Nah, kedua, kehidupan ini dapat dialami, saudara. Bacalah kembali 4 ayat pertama surat Yohanes dan Anda akan melihat bahwa rasul tersebut mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya. Pengalaman keagamaan bukanlah pengalaman palsu yang diwarisi orang lain atau yang ditemukan dalam sebuah buku, bukan. Ya, pengalaman keagamaan kita adalah ditulis oleh Yohanes Petrus dan rasul-rasul lainnya yang mengenal Yesus Kristus secara langsung. Dia dan para rasul lainnya mendengar Yesus berbicara. Mereka memperhatikan Dia ketika Dia tinggal bersama mereka. Jadi bukan sesuatu yang dongeng, bukan sesuatu yang fiktif. Ini adalah realitas. Faktanya, mereka mempelajari Dia dengan cermat dan bahkan menyentuh tubuhnya. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu nyata, bukan hantu, bukan penglihatan, melainkan Tuhan yang berwujud manusia. Ya, beberapa pelajar atau para teolog abad ke-21 mungkin berkata, ya ini berarti Yohanes dan rasul-rasul lainnya mempunyai keuntungan. Dia hidup ketika Yesus berjalan di bumi. Dia mengenal Yesus secara pribadi, tetapi aku lahir terlambat 20 abad, yaitu 2000 tahun. Tapi disinilah kesalahan kita. Rasul bukan kedekatan fisik
para rasul dengan Yesus Kristus yang menjadikan mereka mengalami kehidupan yang asli. Itu adalah kedekatan rohani mereka. Mereka telah menyerahkan diri mereka kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Yesus Kristus itu nyata dan menarik bagi Yohanes dan rasul-rasul lainnya karena mereka mempercayainya. Saudara, dengan mempercayai Kristus, mereka telah mengalami kehidupan kekal. 6 kali dalam surat ini 1 Yohanes menggunakan frasa lahir dari Allah. Ini bukanlah gagasan yang diciptakan Yohanes. Dia telah mendengar Yesus menggunakan kata-kata ini. Yohanes 3:4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ya kan, maksudnya dia udah dilahirkan, apa bisa lahir lagi gitu. Dia kan bicara secara fisik. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air natural, dari ketuban ibu, tetapi perlu sekali lagi dilahirkan oleh roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Oke? Kita dapat mengalami kehidupan nyata ini hanya setelah kita mempercayai Injil, menaruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dan lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Saudara, kehidupan yang kekal itu bukan sesuatu yang kita peroleh melalui perbuatan baik atau layak kita dapatkan karena karakter kita baik. Bukan. Kehidupan kekal, kehidupan yang nyata adalah anugerah dari Allah kepada mereka yang mempercayai Yesus Kristus putranya sebagai juru selamat mereka. Yohanes menulis Injilnya untuk memberitahu orang-orang bagaimana menerima kehidupan yang indah ini. Kehidupan yang asli, saudara. Dia menulis surat pertamanya untuk memberitahu orang-orang bagaimana memastikan bahwa mereka benar-benar dilahirkan dari Allah. Saudara, seorang mahasiswa kembali ke kampus setelah pulang ke rumah untuk menghadiri pemakaman keluarga. Ya, neneknya meninggal. Dan seketika itu juga nilainya mulai turun. Konselornya berpikir bahwa ini kematian neneknya telah mempengaruhi anak laki-lakinya dan waktu akan menyembuhkan lukanya. Namun nilainya malah menjadi lebih buruk. Akhirnya anak laki-laki itu mengakui bukan karena kematian neneknya yang membuat dia begitu. Dia mengakui masalah sebenarnya. Ketika dia di rumah, dia kebetulan melihat ke dalam Alkitab tua milik neneknya. Dia buka Alkitab di sana ada secarik catatan keluarga yang menyatakan dia bukan anak kandung. Dia adalah anak angkat. Nah, langsung down dia katakan, saya tidak tahu milik siapa saya, katanya kepada konselornya. Saya tidak tahu dari mana asal saya. Nah saudara, demikian juga kepastian bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah, bahwa kita dilahirkan dari Allah, sangatlah penting bagi kita semua. Kita akan menjadi kehidupan ini jadi kuat, saudara. Ya kan, kalau kita tahu bahwa kita itu milik Allah. Nah, karakteristik tertentu juga berlaku pada semua anak Tuhan. Seorang yang lahir dari Tuhan menjalani kehidupan yang benar. Seorang anak Tuhan tidak melakukan dosa. Ya, memang orang percaya kadang-kadang berbuat dosa, tapi yang penting ia tidak menjadikannya dosa menjadi suatu kebiasaan. Dan yang ketiga, anak-anak Allah juga saling mengasihi satu sama lain dan mengasihi Tuhan. Jadi ketaatan, kebenaran, dan kasih. Ya, saudara, anak-anak Allah tidak mengasihi sistem dunia di sekitar mereka. Karena itu dunia akan membenci mereka. Tetapi walaupun dunia membenci mereka, kita bukannya dikalahkan oleh tekanan dunia ini dan kehilangan pengharapan. Anak-anak Allah justru mengalahkan dunia. Inilah tanda lain dari anak-anak Allah yang sejati. Mengapa begitu penting bagi kita untuk mengetahui bahwa kita dilahirkan dari Allah? Yohanes memberitahu kita jawabannya. Siap-siap saudara, jika Anda bukan anak Allah, Anda adalah anak murka dan bisa jadi menjadi anak iblis. Jadi nggak ada tengah-tengah, saya bukan milik Allah dan milik iblis. Kalau kita bukan milik Allah, kita milik iblis. Seorang anak iblis adalah seorang Kristen palsu yang mengira mereka selamat, namun sebenarnya belum dilahirkan kembali, walaupun mungkin mereka sudah dibaptis tetapi di dalam hatinya tidak percaya.
Ya, Yesus menyebut orang Farisi sebagai anak-anak iblis. Dan mereka sangat religius, saudara. Orang Kristen palsu, dan hal ini biasa terjadi, adalah seperti uang kertas $10 palsu. Nah, saya ada cerita lagi seru nih. Misalkan Anda memiliki uang palsu dan menganggapnya asli. Ya, $10 misalnya. Anda menggunakannya untuk membayar bensin. Bensin nggak tahu itu palsu, ya, dia terima. Terus manajer pompa bensin menggunakan tagihan tersebut untuk membeli persediaan. Oke, pemasok menggunakan tagihan tersebut untuk membayar pedagang kelontong. Pedagang kelontong menggunakan tagihan tersebut untuk dengan 49 lembar uang $10 lainnya dan membawa ke bank. Maksudnya biar $500 gitu. Dan kasir berkata pada satu lembar ini, maaf, tapi uang ini palsu. Nah, saudara, uang kertas $10 yang palsu itu mungkin memberikan banyak manfaat ketika masih beredar. Oke, di dunia ini mereka beredar mungkin memberikan manfaat, ya, seperti orang Kristen palsu. Tetapi ketika sampai di bank, uang itu terungkap apa adanya dan ditarik keluar dari peredaran. Saudara, begitu juga dengan orang Kristen palsu. Dia mungkin melakukan banyak hal baik dalam hidup ini, tetapi ketika dia menghadapi penghakiman terakhir, dia akan ditolak. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Oleh karena itu, saudara, masing-masing dari kita harus bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Apakah saya seorang anak Tuhan yang asli? Apakah saya seorang Kristen palsu? Apakah saya benar-benar dilahirkan dari Allah? Jika Anda belum mengalami hidup yang kekal, kehidupan nyata ini, Anda sekarang bisa mengalaminya sekarang juga. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bacalah 1 Yohanes 5 ayat 10-12 dengan cermat. Dia menawarkan kepada Anda anugerah hidup yang kekal. Percayalah pada firman-Nya, mintalah anugerahnya. 1 Yohanes 5 ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia pendusta karena dia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita telah menemukan dua fakta penting tentang kehidupan yang asli. Ya, hal ini telah dinyatakan, yaitu Yesus Kristus, dan juga dapat kita alami ketika kita menaruh kepercayaan kita kepadanya sebagai juru selamat kita. Namun Yohanes tidak berhenti sampai sini. Kita masuk ke bagian ketiga, kehidupan ini diberitakan. Ya, apa yang kami lihat dan dengar, kami nyatakan kepadamu. 1 Yohanes 1 ayat 3. Dan begitu Anda mengalami kehidupan nyata yang memuaskan ini, Anda ini ingin orang lain juga mengalami. Anda ingin menceritakan Yesus bagaimana bekerja di dalam diri Anda, sehingga Anda tidak galau lagi, Anda tidak iri hati lagi, Anda tidak suka dengan dunia lagi. Anda pasti ingin membaginya dengan orang lain. Seperti yang ingin Yohanes nyatakan kepada semua pembacanya di abad pertama ini, di dalam suratnya di dalam 1 Yohanes. Saudara, seorang guru agama di suatu gereja mendapat telepon dari seorang wanita yang marah-marah. Dia katakan, saya telah mendengar video pendalaman Alkitab dari gereja Anda di YouTube, teriaknya. Dan saya benci Anda menggunakan pengajaran itu untuk membuat marah orang. Ya, galak sekali. Apa yang salah dari pengajaran gereja? Guru itu bertanya dengan tenang. Kamu tidak punya hak untuk mencoba mengubah agamaku, wanita itu ngotot. Kamu punya agamamu dan aku punya agamaku, dan aku tidak berusaha mengubah agamamu. Ya, memang benar, tapi guru itu tidak membantahnya. Bahkan guru itu berkata,
mengubah agama Anda atau agama orang lain bukanlah tujuan kami. Saya bikin video di YouTube bukan maksudnya begitu. Tetapi saya bikin video di YouTube karena saya telah mengalami kehidupan baru yang menakjubkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan saya ingin melakukan semua yang saya bisa untuk membagikan kepada orang lain. Banyak orang termasuk sebagian umat Kristen berpendapat bahwa membagikan firman dan bersaksi berarti bertengkar mengenai perbedaan keyakinan agama. Atau kadang membanding-bandingkan gereja saudara. Tetapi bukan itu yang ada di dalam pikiran Yohanes. Dia memberitahu kami bahwa bersaksi berarti membagikan pengalaman rohani kita kepada orang lain. Baik melalui kehidupan yang kita jalani maupun melalui firman yang kita ucapkan. Itu saudara, gak usah banding-bandingin ya. Yohanes menulis surat ini untuk membagikan Kristus kepada kita. Saat Anda membacanya, Anda menemukan bahwa Yohanes memikirkan 5 tujuan kita berbagi. Ya saudara. 1. Mengapa kita berbagi? Agar kita dapat bersekutu. Kata persekutuan ini merupakan salah satu kata yang penting dalam kosakata orang Kristen. Artinya apa? Bersekutu artinya memiliki kesamaan. Misalnya kita mau buat gereja di mana? Yang paling penting apa? Kita memiliki kesamaan. Tujuan kamu apa? Agar orang-orang percaya kepada Yesus. Itu namanya persekutuan. Sebagai orang berdosa, manusia tidak mempunyai kesamaan apapun dengan Allah yang kudus. Namun Allah dalam kasih karunia mengutus Yesus Kristus untuk mempunyai kesamaan dengan manusia. Kristus mengambil tubuh manusia dan menjadi manusia. Kemudian dia pergi ke kayu salib dan menanggung dosa dunia di dalam tubuh itu. Karena dia telah membayar harga atas dosa-dosa kita, jalan terbuka bagi Tuhan untuk mengampuni kita dan menerima kita ke dalam keluarganya. Ketika kita mempercayai Kristus, kita menjadi pengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah persekutuan saudara. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Istilah yang diterjemahkan mengambil bagian dalam surat Petrus berasal dari akar kata Yunani yang sama dengan yang diterjemahkan persekutuan dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Oke. Seorang laki-laki dan perempuan ingin bersekutu, ingin menikah. Ya, tujuannya apa? Kalau tujuan kebahagiaan, salah. Itu bukan tujuan, itu hasil. Jadi kalau orang menikah, itu bukan tujuannya mendapatkan kebahagiaan, tetapi mendapatkan kesamaan, saudara. Nah, jika kesamaan sudah terjadi, maka kebahagiaan itu sudah otomatis. Jadi kalau orang mau menikah, carilah persamaan. Perbedaan disingkirkan, kalau bisa jadilah satu dalam kesamaan. Oke, tujuannya harus sama. Oke. Nah, sungguh suatu keajaiban yang luar biasa. Yesus Kristus mengambil rupa manusia agar dengan iman kita dapat menerima sifat Allah. Sifat apa Allah? Kebenaran, ketaatan, dan kasih. Ya. Nah, satu contoh lagi saudara. Seorang wanita yang kesepian meninggalkan Jakarta dengan kapal. Dia memperhatikan penumpang lain mengelambai dengan teman-temannya di dermaga. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, dia sendiri nggak ada yang melambaikan tangan. Dia bergegas ke dermaga dan menghentikan suara anak kecil. Maukah kamu melambai padaku jika aku membayarmu? Dia bertanya kepada laki-laki itu. Dan anak laki-laki itu tentu setuju. Wanita itu bergegas kembali ke kapal dan bersandar di pagar. Senang ada yang melambai walaupun dia itu disogok. Ya. Dan benar saja ada anak laki-laki yang balas melambai padanya. Nah, ini adalah satu cerita yang bodoh mungkin ya. Tetapi ini mengingatkan kita bahwa kita manusia ini membenci kesepian. Kita semua pengen diperhatikan. Nah, saudara, kembali ke kehidupan yang asli ini di dalam Yesus Kristus membantu memecahkan masalah dasar kesepian. Karena umat Kristen mempunyai persekutuan sejati dengan Allah dan dengan satu sama lainnya. Jadi kita tidak kesepian. Bisa jadi orang banyak teman tetapi tidak mempunyai kesamaan, itu kesepian saudara. Tetapi walaupun kita temannya dikit tapi mempunyai kesatuan, mempunyai persekutuan yang sejati, itu tidak ada rasa kesepian lagi.
Yesus berjanji, Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya kan? Dalam suratnya Yohanes menjelaskan rahasia persekutuan dengan Tuhan dan dengan umat Kristen lainnya. Inilah tujuan pertama yang Yohanes sebutkan dalam penulisan suratnya, yaitu untuk membagikan pengalamannya mengenai hidup yang kekal. Jadi kalau saya mau menginjil dimanapun saya berada, misalnya di dalam organisasi apa, tujuan saya satu, untuk membagikan pengalaman saya mengenai Yesus Kristus yang memberikan kehidupan asli dan hidup yang kekal. Dan orang yang bersekutuan dengan saya harus memiliki satu tujuan yang sama. Itu namanya persekutuan, saudara. Nah, yang kedua, agar kita dapat bersukacita. Nah, persekutuan adalah jawaban Kristus terhadap kesepian hidup. Sukacita adalah jawabannya terhadap kekosongan dan kehampaan hidup. Jadi kalau saudara ada kesepian, kekosongan, kehampaan, Yesus Kristus jawabannya. Yohanes dalam suratnya menggunakan kata sukacita hanya sekali, namun gagasan tentang sukacita terdapat di dalam seluruh suratnya. Sukacita bukanlah sesuatu yang kita produksi untuk diri sendiri. Ya, aku pengen beli ini, aku sukacita. Ya, aku pengen jalannya sukacita. Itu bukan, saudara. Sukacita adalah hasil yang luar biasa dari persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, waktu saya belajar Alkitab, waktu saya bikin khotbah pendalaman Alkitab, itu saya dapat sukacita. Karena apa? Saya bersekutu dengan Tuhan. Daud mengetahui sukacita yang disebutkan Yohanes. Dia berkata, sukacita berlimpah-limpah di hadapanmu. Pada dasarnya, saudara, penyebab ketidakbahagiaan, penyebab kita tidak sukacita, tidak bahagia itu adalah dosa yang menguasai dunia kita saat ini. Dosa menjanjikan kebahagiaan, namun selalu menghasilkan kesedihan. Kenikmatan dosa hanya bersifat sementara, hanya untuk sementara waktu. Sedangkan kenikmatan Allah kekal itu selama-lamanya. Anda pilih mana? Kehidupan yang asli itu menghasilkan sukacita yang nyata, bukan pengganti yang lemah. Yesus berkata pada malam sebelum disalibkan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sukacitamu daripadamu. Saudara, Anda punya uang bisa diambil daripadamu. Anda punya pasangan atau bisa diambil daripadamu. Anda punya prestis jabatan, itu bisa diambil darimu. Tetapi sukacita tidak bisa ada yang mengambil daripadamu. Hal-hal inilah yang kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku tetap tinggal di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, Karl Marx menulis, syarat pertama bagi kebahagiaan masyarakat adalah penghapusan agama. Namun Rasul Yohanes menulis, iman kepada Yesus Kristus memberi Anda sukacita yang tidak akan pernah bisa ditiru dan diberikan oleh dunia. Saudara, saya sendiri telah mengalami sukacita ini. Ya, dan saya ingin membagikannya dengan Anda. Jadi tujuan kita berbagi adalah agar kita tidak berbuat dosa. Ya. Yohanes menghadapi masalah dosa secara langsung dan mengumumkan satu-satunya jawaban terhadap teka-teki ini, pribadi dan karya Yesus Kristus. Jadi kalau kita berdosa yang ulang-ulang, bagaimana obatnya? Yesus Kristus. Kristus tidak hanya mati bagi kita untuk menanggung hukuman-hukuman dosa, namun bangkit dari kematian untuk menjadi perantara bagi kita di tata Allah, karena kita masih bisa berdosa. Saudara, 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kristus adalah pembela kita. Dia membela kita di tata Bapa. Setan mungkin berdiri sana untuk menuduh kita, menuduh saudara-saudara kita. Namun Yesus Kristus berdiri di sana sebagai pembela kita. Dia membela kita. Memberikan pengampunan sebagai respon terhadap perantaranya adalah jawaban Tuhan terhadap keberdosaan kita. Seluruhnya ada di dalam Tuhan Yesus. Wah. Saya ingin menjadi seorang Kristen, kata seorang wanita yang berminat kepada seorang pendeta yang sedang berkunjung. Tetapi saya khawatir saya tidak dapat bertahan. Saya pasti akan berbuat dosa lagi. Beralih ke dalam Yohanes 1 ayat 1, pendeta itu berkata, tentu saja kamu akan berbuat dosa lagi karena Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Tetapi jika Anda berbuat dosa,
Tuhan akan mengampuni Anda jika Anda mau mengakui dosa Anda kepadanya. Namun orang Kristen tidak perlu terus-menerus berbuat dosa. Jadi saat kita berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan di dalam ketaatan dalam firman-Nya, Dia memberikan kita kemampuan untuk melawan dan meraih kemenangan atas godaan. Nah, ini ada satu ilustrasi yang bagus. Kemudian pendeta itu teringat bahwa wanita tersebut telah menjalani operasi beberapa bulan sebelumnya dan menjadikan ilustrasi. Ya, saat Anda menjalani operasi, tanyanya, apakah ada kemungkinan komplikasi atau masalah setelahnya? Oh iya, setiap saya mempunyai masalah habis operasi ini, saya pergi menemui dokter dan dia menanganinya. Lalu kebenaran menimpanya. Oh, saya mengerti serunya. Yesus telah menyembuhkan aku saat seperti aku operasi, seperti Yesus telah mati bagi dosa saya. Tetapi jika saya berdosa lagi, jika saya mempunyai masalah lagi, Kristus selalu tersedia untuk menjauhkan saya dari dosa atau mengampuni dosa saya. Akhirnya apa? Kehidupan yang asli di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang penuh kemenangan. Dalam surat ini, Yohanes memberitahu kita bagaimana memanfaatkan sumber daya ilahi kita untuk mengalami kemenangan atas godaan dan dosa. Bagaimana yang keempat, agar kita tidak tertipu. Lebih dari sebelumnya, umat Kristen saat ini membutuhkan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, antara kebenaran dan kesalahan. Ada anggapan yang tersebar luas di generasi kita, generasi sekarang itu saudara, bahwa nggak ada yang mutlak. Ini mungkin baik, itu mungkin jahat. Ya, tidak ada yang selalu salah dan tidak ada yang selalu benar. Nah, ini kacau balau saudara. Ya, oleh karena ada hal ini, doktrin-doktrin palsu kini lebih populer dibandingkan masa manapun dalam sejarah saudara. Komprominya itu udah luar biasa. Dan sebagian besar pria dan wanita tampaknya bersedia menerima hampir semua ajaran. Wah, yang penting baik. Wah, ajaran ini keren. Kecuali kebenaran Alkitab. Karena kebenaran Alkitab kadang-kadang nusuk saudara. Ya, tetapi itu adalah kebenaran. Itu kehidupan yang asli. Nah, dalam surat Yohanes terhadap kata yang tidak digunakan oleh penulis perjanjian baru lainnya yaitu anti-Kristus. Awalan anti mempunyai dua arti yaitu melawan atau bukan. Nah, bukan Kristus. Di dunia ini terhadap guru-guru kebohongan yang menentang Kristus dan cara mereka merayu orang adalah menggunakan kebohongan. Mereka menawarkan Kristus pengganti, keselamatan pengganti, dan Alkitab pengganti. Mereka ingin memberi Anda sesuatu yang bukan firman Tuhan yang sebenarnya dan kehidupan kekal yang asli. Kristus adalah kebenaran, tetapi setan adalah pembohong. Iblis menyesatkan manusia tidak harus dengan dosa sensual yang keji, namun dengan memberikan Anda setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Ia memulai karirnya dengan merayu manusia di Taman Eden. Dia bertanya kepada Hawa, ya apakah Tuhan sudah mengatakannya? Meski begitu, dia tidak menampakkan diri di hadapannya dalam wujud aslinya, namun menyamar sebagai makhluk yang cantik. Setan saat ini sering menyebarkan kebohongannya, bahkan melalui kelompok agama. Saudara, tidak semua orang berdiri di mimbar memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah palsu dan guru agama palsu selalu menjadi alat favorit dan paling efektif dari iblis. Bagaimana orang Kristen zaman sekarang bisa mendeteksi kebohongan setan? Bagaimana mereka dapat mengidentifikasi guru-guru palsu? Bagaimana mereka dapat bertumbuh dalam pengetahuan mereka akan kebenaran sehingga mereka tidak menjadi korban doktrin-doktrin palsu? Ya, mereka harus tahu yang asli. Ya, Yohanes menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kehidupan yang nyata telah ditandai dengan hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saudara, kalau kita mempercayai guru-guru palsu, itu kehidupan yang asli itu diambil dari kita. Ya, Roh Kudus yang disebut Yohanes sebagai pengurapan yang telah kamu terima dari Dia adalah jawaban Kristus tentang kebutuhan kita akan kemampuan untuk membedakan. Roh Kudus adalah guru kita. Di sini kita akan tahu, Dialah yang memampukan kita mendeteksi kebenaran dan kesalahan dan tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, saudara ingat, Roh Kudus selalu mengikatkan dirinya dengan firman Tuhan. Dia tidak pernah tidak setuju dan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus selalu mengikatkan dirinya dengan firman Tuhan. Dia adalah perlindungan kita terhadap ketidaktahuan, penipuan, dan ketidakbenaran.
Pemahaman tetap terhadap doktrin-doktrin palsu dan guru-guru palsu akan kembali menjadi perhatian kita. Dan yang kelima, mengapa kita harus membagikan kebenaran ini? Supaya kita tahu bahwa kita telah diselamatkan. Kita telah menyinggung kebenaran ini, namun kebenaran ini sangat penting sehingga perlu diulangi. Kehidupan yang asli ini tidak dibangun di atas harapan atau keinginan yang palsu berdasarkan hikmat manusia. Hal ini dibangun atas dasar kepastian. Faktanya ketika Anda membaca surat 1 Yohanes, Anda menemukan kata mengetahui lebih dari 30 kali. Pasti Anda telah tahu. Nah, gitu, saudara. Tidak ada orang Kristen jika ditanya apakah ia akan masuk surga atau tidak perlu mengatakan, oh saya harap begitulah, moga-moga. Atau saya kira begitu. Dia tidak perlu ragu lagi. Kehidupan yang nyata, kehidupan yang asli adalah kehidupan yang merdeka. Kita tidak takut lagi dan asli karena didasarkan pada pengetahuan tentang fakta-fakta yang kuat. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudara, mereka saksi mata. Mereka itu tidak mungkin ngomong bohong dan mereka tidak mungkin menyerahkan dirinya untuk dimartir, ya, jika itu adalah dongeng. Orang-orang ini, rasul-rasul ini yang hampir seluruhnya mati karena iman mereka, tidak akan memberikan hidup mereka untuk dongeng, untuk tipuan cerdik yang mereka buat sendiri. Seperti yang ditegaskan secara keliru oleh beberapa kritikus agama Kristen. Mereka tahu apa yang mereka lihat. Mereka yakin akan kebesaran Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yohanes berkata dalam suratnya, saya ingin kamu yakin bahwa kamu mempunyai hidup yang kekal. Saat Anda membaca surat yang menarik ini, saudara, subtema dari lahir dari Allah adalah kebenaran, kasih dan ketaatan. Ya, nanti saya jelasin. Ini udah mau selesai. Saat Anda membaca surat yang menarik ini, Anda akan menemukan bahwa Yohanes sering mengulangi perkataannya. Dia merangkai 3 subtema di dalam dan di luar pasal-pasal ini. Ketaatan, kasih, dan kebenaran. Nah, saudara, sekarang di dalam 1 Yohanes 1 dan 2, sang rasul menekankan persekutuan dan dia memberitahu kita bahwa syarat untuk persekutuan adalah ketaatan, kasih, dan kebenaran. Kita harus taat, kita harus mengasihi, dan kita harus hidup benar. Di paruh keduanya, Yohanes terutama membahas tentang hidup sebagai anak, yaitu dilahirkan dari Allah. Bagaimana seorang dapat mengetahui bahwa dirinya adalah anak Tuhan? Kita udah belajar di video berikutnya. Yohanes berkata, status anak dinyatakan melalui kita taat pada firman-Nya, kita mengasihi, dan kita hidup yang benar. Jadi ketaatan, kasih, dan kebenaran. Mengapa Yohanes menggunakan tes khusus mengenai persekutuan dan status sebagai anak ini? Untuk alasan yang sangat praktis. Ketika Allah menciptakan kita, Dia menciptakan kita menurut gambarnya. Ini berarti kita mempunyai kepribadian yang berpola seperti Tuhan. Kita mempunyai pikiran untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan kehendak untuk mengambil keputusan. Terkadang kita menyebut aspek kepribadian kita ini sebagai pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, saudara, kehidupan yang nyata ini harus melibatkan seluruh unsur kepribadian ini, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kebanyakan orang saat ini tidak merasa puas karena kepribadian mereka secara keseluruhan tidak pernah dikendalikan oleh sesuatu yang nyata dan bermakna. Ketika seorang dilahirkan dari Allah melalui iman kepada Kristus, Roh Allah masuk ke dalam hidupnya dan tinggal di sana selamanya. Ketika ia bersekutu dengan Tuhan dalam membaca dan mempelajari Alkitab serta berdoa, Roh Kudus mampu mengendalikan pikiran, hati, dan kehendaknya. Lalu apa yang terjadi jika Roh Kudus itu mengendalikan pikiran, hati, dan kehendaknya? Pikiran yang dikendalikan dengan Roh Kudus akan mengetahui dan memahami kebenaran. Hati yang dikendalikan Roh Kudus akan merasakan kasih. Kehendak yang dikendalikan oleh Roh Kudus cenderung menuju ketaatan. Itu adalah status anak Allah. Yohanes ingin menekankan fakta ini kepada kita dan itu sebabnya dia juga menggunakan serangkaian kontras dalam suratnya. Ada kebenaran, ada kebohongan, ada kasih, ada kebencian, ada ketaatan,
ada ketidaktaatan. Saudara, tidak ada jalan tengah dalam kehidupan yang asli, kehidupan yang nyata. Kita harus berada di satu sisi atau di sisi lain. Oleh karena itu, kita harus ada di sisi kebenaran, kasih, dan ketaatan. Saudara penutup, inilah kehidupan yang asli untuk orang Kristen yang asli. Hal itu telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Hal ini dialami oleh mereka yang percaya kepada Kristus, dan itu dapat dibagikan hari ini. Kehidupan ini dimulai dengan hidup sebagai anak, ya saudara, kita dilahirkan kembali dan berlanjut dalam persekutuan. Pertama kita dilahirkan dari Tuhan, lalu kita mengenal Tuhan. Jadi kita jangan diselamatkan aja percaya Tuhan Yesus, tetapi kita tidak belajar Alkitab dan berdoa dengan mengenal Tuhan. Ya, adalah bijaksana bagi kita untuk melakukan inventarisasi secara rohani, untuk melihat apakah kita memenuhi syarat untuk menikmati pengalaman rohani yang dibahas dalam surat Yohanes atau tidak. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Kami telah menekankan pentingnya dilahirkan dari Tuhan. Namun jika Anda memiliki keraguan atau pertanyaan, ulasan ini mungkin bermanfaat. Oke? Saudara, jika Anda seorang Kristen tidak lagi bersekutu dengan Allah, ya, jika kita lari persekutuan dengan Allah, hal ini biasanya disebabkan oleh salah satu dari 3 alasan berikut. Orang Kristen itu tidak menaati kehendak Tuhan. Yang kedua, dia itu tidak akur dengan rekan seiman. Dia nggak ada kasih, saudara. Yang ketiga, ia mempercayai kebohongan oleh guru-guru palsu dan karena itu hidup dalam kebohongan. Bahkan seorang Kristen pun bisa salah dalam memahami kebenaran. Itu sebabnya Yohanes memperingatkan kita di dalam 1 Yohanes 3:7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Saudara, ketiga alasan ini sejajar dengan 3 subtema penting Yohanes, yaitu kebenaran, kasih, dan ketaatan. Begitu orang percaya mengetahui mengapa ia tidak bisa bersekutu dengan Allah, ia harus mengakui dosanya kepada Tuhan dan meminta pengampunan penuh darinya. Saudaraku, apakah Anda asli? Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan lanjutkan dosa adalah musuh. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 1 Yohanes 2 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati.